Halo, selamat datang di channelku. Terima kasih sudah buka videoku ini. Teman-teman, di video kali ini aku ingin sharing cara mengajukan pinjaman di Bank BTN, yaitu Kredit Usaha Rakyat. Nah, untuk teman-teman yang belum kebagian kuota di tahun 2023, karena memang peminatnya sangat banyak ya, bunganya itu hanya 0,5% per bulan atau 6% per tahun. Itu sangat ringan, karena ini memang programnya pemerintah, mendapatkan subsidi dari pemerintah. Kemudian untuk pinjamannya itu bisa sampai dengan 500 juta. Makanya untuk tahun lalu itu banyak sekali yang pinjam dan kuotanya cepat habis, teman-teman ya. Nah, ini sudah tahun 2024, kuotanya sudah dibuka lagi. Silahkan untuk segera mengajukan, mempersiapkan data-datanya, teman-teman ya. Oke, sebelum aku sharingkan untuk syarat dan ketentuan juga tipsnya agar di ACC, silahkan untuk subscribe dulu agar tidak ketinggalan informasi serta tutorial yang sering aku bagikan di channelku ini. Yang pertama adalah untuk spesifikasi pinjamannya, itu nama produknya adalah kredit usaha rakyat, kita sudah tahu ya. Nanti itu ada yang kredit mikro, kemudian kredit kecil dan juga UMKM. Teman-teman bisa ajukan nanti melalui Bank BTPN ya. Kemudian untuk jenis produknya ini adalah untuk yang produktif. Tapi ada dua, teman-teman ya. Ada yang untuk modal usaha dan juga untuk investasi. Kemudian plafon pinjamannya sampai dengan 500 juta. Jangka waktunya sesuai produk. Nah, biasanya untuk yang modal kerja itu sampai 3 tahun, untuk yang investasi itu sampai dengan 5 tahun. Kemudian untuk biaya administrasi 0,25% atau minimal 250.000. Ini ada yang lebih ringan, teman-teman ya, yaitu di Bank BCA ataupun BRI itu tanpa administrasi, tanpa provisi dan juga tanpa administrasi. Jadi uangnya akan cair utuh. Nah, kalau di sini provisinya 0, itu memang dari pemerintah, tidak boleh ambil provisi. Untuk administrasi di sini minimal 250.000 ya. Silahkan pilih yang mana. Nah, kemudian untuk syarat dan ketentuan, yang pertama adalah tidak sedang menikmati kredit produktif dan kredit program di luar KUR di bank atau di bank lain, teman-teman ya. Kemudian tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia serta tidak tercatat sebagai debitur macet atau bermasalah. Kemudian dapat sedang menikmati kredit berupa limit kepemilikan rumah non subsidi ya. Jadi kalau kita punya KPR itu tetap bisa minjem. Kemudian punya cicilan kendaraan juga tetap bisa ya. Kemudian KUR pada penyalur yang sama, kartu kredit dan resi gudang dengan kolektibilitas lancar. Intinya kalau punya kartu kredit tapi lancar itu pun masih bisa pinjem ya. Kemudian diwajibkan untuk melakukan pengecekan calon debitur melalui sistem layanan informasi keuangan. Selanjutnya adalah minimal usianya adalah 21 tahun atau sudah menikah ya. Boleh belum 21 tahun, tapi kalau sudah menikah itu bisa pinjem KUR juga. Kemudian NPWP ini untuk KUR yang kecil. Kalau KUR yang mikro itu di bawah 50 juta itu tidak perlu NPWP. Kemudian calon debitur memiliki nomor induk kependudukan NIK, pasti punya ya, EKTP. Kemudian telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 tahun. Kalau di bank yang lain itu 6 bulan sudah bisa, teman-teman ya. Di BTPN ini 1 tahun ya. Memang kalau setahun memang lebih meyakinkan dan untuk di ACC itu lebih besar peluangnya ya. Oke, untuk selanjutnya untuk data-datanya, untuk dokumennya yang harus disiapkan dari sekarang silahkan disiapkan ya. Yang pertama adalah KTP suami atau istri, kartu keluarga ataupun surat nikah ataupun surat cerai, silahkan disiapkan. Kemudian akte pendirian perusahaan atau atau akta perubahan terakhir. Ini kalau yang bentuknya perusahaan ya. Atau surat keterangan penghasilan yang diserahkan kelurahan setempat, ini untuk yang individu. Silahkan bisa minta surat keterangan usaha ke kelurahan. Kemudian NPWP tadi ya, NPWP tidak wajib, tapi untuk yang pinjamannya di atas 50 juta atau untuk yang produk KUR kecil itu wajib NPWP-nya. Kemudian perizinan usaha, legalitas tempat usaha, kopi rekening, buku tabungan, kemudian juga legalitas agunan. Untuk kredit kecil di atas 50 juta itu wajib ada agunannya. Jadi persyaratannya seperti itu, teman-teman. Kemudian untuk cara mendaftar di Bank BTN ini belum bisa online ya. Yang bisa online itu setahu saya baru di BNI, teman-teman ya. Kalau BTPN ini memang kita harus datang ke kantor cabang terdekat di kota kita ya. Silakan datangi kantor BTN yang terdekat. Kemudian di sana silakan serahkan berkas yang telah kita siapkan yang tadi ya. Berkas yang ini, dokumen permohonan ini kita siapkan, kita bawa ke sana. Kemudian berkas yang telah diterima selanjutnya akan diverifikasi. Nah, kalau teman-teman sudah lolos nanti akan dihubungi, kemudian akan diminta datang lagi untuk akad kredit ya. Nah, setelah itu biasanya di hari yang sama atau hari esoknya dananya sudah masuk ke rekening yang kita serahkan ya, ke rekening yang kita ajukan. Nah, selanjutnya ini yang tidak kalah pentingnya adalah tips agar disetujui.
pastinya teman-teman sebelum mengajukan pastinya BI checkingnya aman, tidak ada tunggakan, tidak ada pinjaman di tempat lain yang dilarang ya, yang tadi disebutkan ya. Kalau ada tunggakan, ada pinjaman, silahkan dilunasi dulu. Karena kalau teman-teman BI checkingnya tidak aman, ada tunggakan, teman-teman mengajukan itu hanya buang waktu ya, kemungkinan besar tidak disetujui. Kemudian tidak ada pinjaman kur lain ya. Nah, kur lain ini termasuk misalkan kita sudah berkeluarga, istri kita sudah dipakai namanya untuk di bank lain, misalkan di BCA atau BRI, kemudian kita ngajukan lagi di sini, itu tidak bisa, pasti ketahuan ya. Nah, teman-teman silahkan harus dilunasi salah satu ya. Atau sebaiknya kalau sudah punya kur lain, teman-teman ajukan top up aja di bank yang sudah terdaftar itu ya. Kemudian untuk pinjaman di atas 50 juta siapkan jaminan. Nah, nanti kalau misalkan jaminannya, contohnya misalkan jaminan 100 juta, teman-teman jangan coba untuk minjam di atas 100 juta. Itu justru kemungkinan besar akan ditolak ya. Silahkan ajukan aja di bawah nilai jaminan. Misalkan jaminan 200 juta ya pinjam sekitar 150. Nah, itu akan memudahkan atau akan melancarkan untuk proses disetujui. Kalau kita meminjamnya di atas jaminan, takutnya langsung ditolak tanpa ditanya apakah bisa diturunkan atau tidak ya, tapi kadang-kadang langsung ditolak, kadang-kadang langsung disisihkan dokumen kita teman-teman ya. Kemudian juga sebaiknya sudah menggunakan rekening BTN. Nah, sebenarnya tidak wajib, tapi kalau kita sudah aktif, sudah menggunakan rekening BTN sudah lama, dari pihak bank BTPN itu akan lebih mudah untuk mengecek ya kemampuan atau kredibilitas kita dalam meminjam ya. Nah, sebaiknya seperti itu. Oh ya, yang terakhir ini ada tambahan. Kalau untuk teman-teman yang sudah mengajukan di tahun 2023 kemudian tidak ada kabar, tidak disetujui, teman-teman silahkan mengajukan ulang ya, harus pemberkasan ulang, tidak bisa menunggu untuk yang pengajuan kita yang di tahun sebelumnya. Oke, jadi seperti itu yang dapat aku sharingkan terkait pinjaman kur di Bank BTN. Teman-teman yang masih bingung silahkan tulis saja di kolom komentar, nanti akan saya coba jawab pertanyaannya ya. Atau teman-teman yang punya pengalaman ingin sharing juga silahkan sharing juga di kolom komentar agar bermanfaat untuk teman-teman kita yang lain. Semoga video ini bermanfaat, tentunya masih banyak lagi informasi serta tutorial yang akan aku sharingkan di channelku ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Terima kasih.